Karena setan tidak senang. Setan selamanya tidak akan senang orang mengikuti kebaikan. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Setan tidak senang. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan sunnah. Setan senang kalau orang berbuat syirik. Setan senang kalau orang berbuat bid'ah. Setan senang kalau dia berbuat maksiat. Senang setan itu. Makanya ya, kalau di azakumullah, orang-orang yang musuh itu banyak. Dan kita harus sabar. Jangankan kita para nabi aja, Allah jadikan musuhnya siapa? Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah yang berfirman dalam surah An-An'am, demikian akan menjadikan setiap kalian, setiap nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikian akan menjadikan setiap nabi aduwan, musuh, syayatinal insi wal jin, setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada yang lainnya, dan mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan yang indah, zukhrufal qawli ghurura, untuk menipu manusia. Jadi kalau di nazakumullah, tetap aja ada yang musuh kita, tapi kita jangan terpengaruh. Wajar kita dibenci. Nabi SAW bagaimana keadaannya? Nabi-nabi yang lain bagaimana? Nabi-nabi dan Rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya? Karena mereka dakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi sampai diusir, dipukul, dikejar, dibunuh? Ada nabi yang dibunuh. Kenapa? Karena nabi-nabi semuanya mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan umat daripada kesyirikan. Umat tidak senang. Tapi terus nabi mendakwakan dakwah tauhid. Begitu juga kita. Kita mendakwakan dakwah tauhid itu orang, tapi jangan terus. Jangan terus. Tapi ingat, ikhwan fillah, azakumullah, di samping kita jalan terus, tetap kita berusaha untuk mendakwakan mereka dengan ilmu, dengan lemah lembut, tetap dakwakan mereka. Meskipun mereka musuhi kita, tetap kita berusaha untuk mendakwakan dengan baik. Seandainya ada famili kita, karena kerabat kita musuh kita, tetap kita silaturahmi dengan dia. Tetap silaturahmi. Bagaimana nasihat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari, wa arsila rahimi wa in jafani, dan aku diperintah untuk menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat jahat kepadaku. Nabi yang menyuruh Abu Dzar, Rasul mewasiatkan 7, di antaranya salah satunya wa arsila rahimi wa in jafani, dan aku diperintahkan untuk menyambung silaturahmi meskipun dia jahat kepadaku, kasar kepadaku, berbuat jahat kepadaku, bahkan memberi yang lain. Afdal sedekah yang paling baik ala rahimil kasyif. Afdal sedekah ala rahimil kasyif. Sebaik-baik sedekah yaitu kita memberikan kepada siapa? Yaitu sahabat kepada kerabat kita, famili kita yang memusuhi kita. Afdal sedekah kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya dia kembali ke jalan yang hak. Jadi kita jangan kembali seperti mereka, sikap kita. Mereka memusuhi kita, mengejek kita, mencela kita, kita balas. Jangan sabar, ya kawan. Sabar. Allah mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa, maafkan mereka. Maafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Ini nasihat perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi memerintahkan kepada kita demikian. Jadi dakwah yang hak ini mesti ada tantangan. Dan kita harus sabar. Jangan kita tinggalkan dakwah ini. Kita memegang sunnah seperti kita memegang bara api. Gak mungkin orang bara api itu dipegang terus. Lalu lepas. Sunnah seperti itu ibaratnya. Kita pegang soal kita nggak kuat. Karena banyaknya tantangan, banyaknya ajakan, kita akan lepas sunnah. Kalau lepas, rugi kita dunia akhirat. Lepas sunnah, rugi dunia akhirat. Maka jangan berlepas dari sunnah. Pegang erat-erat. Dan mohon kepada Allah sabar. Maka doa yang paling banyak yang dilakukan, yang sering Nabi mohon kepada Allah, doa yang paling banyak yang Nabi mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya Allah yang membangun hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap. Karena tetap saja hati di atas dua jari. Hati ini berada di dua jari tangan Allah. Yang Allah memberikan apa yang Dia kehendaki. Kita kepada Allah. Agar kita tetapkan di atas Islam sampai kita wafatkan Allah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kamu sekalian. Kalau nanti Anda mau jelas, Anda bisa baca di buku ini di prinsip dasar Islam. Wassalamualaikum. Ya, sebelum kita sholat Isya ada pertanyaan sedikit.
Ya pertanyaan gak usah banyak-banyak, yang berkaitan dengan materi saja, yang bisa saya jawab, yang tidak Allah. Dan nanti insya Allah besok bisa dilanjut. Insya Allah besok saya ngisi di Masjid Makkah insya Allah. Masjid Jami Makkah. Afwan, di Masjid Jami Makkah. Apakah orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik kecil dan belum bertaubat, apakah diampuni oleh Allah SWT? Ini yang dijelaskan oleh ulama tentang masalah innallaha la yaghfiru yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik, apakah masuk pada syirkun akbar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak masuk syirkun akbar, yang masuk syirkun akbar. Ada yang mengatakan juga syirkun akbar juga masuk, Allahu a'lam. Orang tua saya menganut Islam kejawen. Dia tidak melakukan salat, bahkan mengingkari. Apakah dia tetap dikatakan Islam? Sekarang kalau untuk meninggalkan salat, ini ulama khilaf dalam masalah ini.